Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa singkong bisa berubah jadi tape yang manis dan sedikit berair setelah beberapa hari? Nah, proses ini sebenarnya bukan sekedar perubahan biasa, tapi melibatkan reaksi kimia yang kecepatannya bisa kita pelajari melalui konsep laju reaksi. Nah, laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung yang secara ilmiah dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi zat terhadap waktu. Dalam pembuatan tape, zat pati dalam singkong diubah secara bertahap menjadi gula sederhana, kemudian difermentasi lagi menjadi alkohol dan senyawa lainnya. Nah, proses ini melibatkan banyak reaksi kimia yang berlangsung secara berurutan. Jika kita lihat lebih dalam, cepat atau lambatnya proses fermentasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktornya adalah suhu. Ketika suhu meningkat, energi kinetik partikel juga meningkat. Artinya, partikel-partikel bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan antar partikel menjadi lebih tinggi. Dalam teori tumbukan, peningkatan energi ini juga membuat lebih banyak partikel memiliki energi yang cukup untuk melampaui energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi dapat terjadi. Akibatnya, jumlah tumbukan efektif meningkat dan laju reaksi menjadi lebih cepat. Selain suhu, konsentrasi juga berperan penting. Dalam konteks pembuatan tape, konsentrasi dapat diartikan sebagai jumlah ragi atau mikroorganisme yang terlibat. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel reaktan yang tersedia dalam suatu volume tertentu. Hal ini meningkatkan peluang tumbukan antar partikel, sehingga laju reaksi kimia juga meningkat. Secara matematis, hubungan ini dapat dinyatakan dalam persamaan laju reaksi, di mana laju reaksi sebanding dengan konsentrasi zat-zat yang bereaksi dipangkatkan dengan orde reaksinya. Faktor berikutnya adalah luas permukaan. Singkong yang dipotong kecil-kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan singkong utuh. Dengan luas permukaan yang lebih besar, lebih banyak partikel yang terekspos dan dapat berinteraksi dengan ragi. Hal ini meningkatkan jumlah tumbukan yang terjadi di permukaan zat, sehingga mempercepat laju reaksi. Peran yang sangat penting dalam proses ini adalah katalis, yaitu enzim yang terdapat dalam ragi. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, lebih banyak partikel yang memiliki energi cukup untuk bereaksi, sehingga jumlah tumbukan efektif meningkat tanpa perlu menaikkan suhu. Inilah sebabnya mengapa reaksi fermentasi dapat berlangsung dengan cepat pada kondisi normal. Semua faktor ini sebenarnya bisa dijelaskan melalui teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Namun, tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang efektif, yaitu tumbukan dengan energi yang cukup dan posisi yang tepat yang dapat menghasilkan perubahan zat. Semakin sering dan semakin efektif tumbukan yang terjadi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa pembuatan tape bukan hanya proses tradisional, tetapi juga contoh nyata dari konsep laju reaksi dalam kimia. Setiap perubahan rasa, tekstur, dan aroma yang terjadi merupakan hasil dari reaksi kimia yang lajunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi, melalui fenomena sederhana ini, kita bisa memahami bahwa laju reaksi bukan hanya konsep abstrak, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi di sekitar kita dan bisa kita amati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.